kultum kita akan mengambil inspirasi dari tokoh tabi'in yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah putra dari Yasar dan istrinya Khairah. Yasar adalah mantan budak dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Sementara Khairah, istrinya, adalah mantan budak dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini sudah bisa kita petik satu pelajaran bahwa besarnya seseorang, tingginya seseorang, mulianya seseorang bukan karena keturunannya, akan tetapi karena keimanannya, ketakwaannya, ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kualitas ilmunya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Hasan Al-Basri memiliki banyak sisi kemuliaan dan ketinggian derajat. Di dunia, beliau sangat-sangat dicintai dan disegani oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh murid-muridnya, dan sampai saat ini nasihat-nasihatnya, ilmunya masih diikuti dan dipelajari oleh ratusan juta kaum muslimin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri sangat dekat dengan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, karena ibunya adalah mantan budak Ummi Salamah. Bahkan ketika Hasan Al-Basri lahir, Ummi Salamah ikut dan turut merawat beliau. Beliau sempat memberikan ASI-nya kepada Hasan Al-Basri. Berarti Imam Hasan Al-Basri ini adalah anak susuan dari ibunda Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dan beliaulah yang mengajari, yang memberikan nilai-nilai iman dan Islam, moral akhlak kepada Hasan Al-Basri sewaktu kecilnya. Hasan Al-Basri hidup di lingkungan sahabat, di lingkungan orang-orang yang mulia, sehingga ini yang untuk kemudian menempa diri beliau menjadi manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat alim, manusia yang sangat berwibawa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah umur 14 tahun Imam Hasan Al-Basri pindah dari Madinah ke Basrah, ke Irak. Dan mulai saat itulah beliau mendapatkan panggilan Al-Hasan Al-Basri, imamnya ahli Basrah, gurunya orang Basrah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri tidak hanya cerdas, tidak hanya alim, tidak hanya ahli Quran, tapi beliau terkenal orang yang sangat pemberani. Berani karena benar, berani mengatakan kebenaran kepada siapapun, sekalipun itu pahit, sekalipun itu bersiko.
salah satu peristiwa sejarah beliau dengan seorang gubernur Irak yang sangat terkenal kekejamannya dan kebengisannya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Suatu hari beliau diundang oleh Hajjaj dalam peresmian istana yang dia bangun. Beliau memberikan sambutan yang sangat tegas namun pedas, mengkritik kekejaman dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Beliau katakan, dulu Fir'aun lebih besar lagi istana yang dibangun dari ini, tapi Allah hancurkan. Seolah-olah Imam Hasan Al-Basri menyamakan Hajjaj bin Yusuf dengan Fir'aun, agar supaya Hajjaj bin Yusuf ini belajar dari ending dari seorang Fir'aun yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Hancur, binasa, hina di akhir hayatnya. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tidak terima dengan nasihat dan ucapan Hasan Al-Basri ini. Dia bersumpah akan menumpahkan darah Hasan Al-Basri, akan membunuhnya, akan mengeksekusinya. Keesokan harinya dijemput paksalah Hasan Al-Basri oleh Al-Kuju Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dibawalah ke istana. Akan tetapi sesampainya di istana, rupanya kekejaman, kebengisan Hajjaj bin Yusuf ini berubah menjadi kelemah lembutan. Dia menjadi takut, dia menjadi sungkan terhadap Imam Hasan Al-Basri, sehingga tutur katanya menjadi lembut. Yang semula ingin mengeksekusi beliau, ingin membunuh beliau, untuk kemudian justru malah menghormati beliau, memuji-muji beliau. Bahkan Hajjaj sempat meminyaki jenggot Hasan Al-Basri dengan minyak yang mahal, dan kemudian diantar pulang oleh dia. Dan tidak jadilah apa yang direncanakan oleh Hajjaj bin Yusuf untuk membunuh Hasan Al-Basri, karena Hajjaj bin Yusuf kalah oleh kewibawaan dari Hasan Al-Basri. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menyaksikan peristiwa ini kemudian bertanya, "Wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya tadi ketika Anda masuk istana Hajjaj, Anda menggerakkan mulut Anda, seolah ada yang Anda ucapkan, Anda berdoa. Apakah yang Anda ucapkan itu?" Kemudian Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa ketika aku masuk istana Hajjaj, aku berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma ya waliya ni'mati wa maladi inda kurbati, ij'al niqmatahu alayya bardan wa salaman kama ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah yang melindungiku, ya Allah tempatku bersandar, jadikanlah kemarahan amarah Hajjaj dingin dan selamat untukku, sebagaimana engkau menjadikan api dingin dan selamat atas Ibrahim. Doa inilah kemudian diijabah, dikabulkan oleh Allah, sehingga Hajjaj tidak jadi membunuh Imam Hasan Al-Basri, tidak jadi menghukum Imam Hasan Basri, justru berbalik menjadi menghormati dan memuliakan beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat Imam Hasan Al-Basri abadi sampai saat ini. Banyak kita baca, banyak kita dengarkan. Dan di antara nasihat Imam Hasan Al-Basri adalah mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa waspada dalam hidup ini. Tidak hanya waspada terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus waspada dan khawatir bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Tetapi nasib kita di akhirat tidak pasti. Kita tidak bisa memastikan.
Kalau mati bisa dipastikan, tapi nasib kita tidak ada yang bisa memastikan. Oleh karenanya kita diperintahkan, dinasihati Imam Hasan Al-Basri untuk senantiasa waspada. Waspada dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati untuk dan demi masa depan kita di akhirat, agar kita mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nasihat Imam Hasan Al-Basri adalah mengingatkan kita bahwa dunia ini seperti ular, hati-hatilah, kata beliau. Sungguh halus, lembut di kulitnya, tetapi di dalamnya ular ini mengandung bisa. Itulah perumpamaan dunia. Kita diperintahkan untuk berhati-hati ketika berinteraksi dengan dunia. Hati-hati, di sana banyak bisa yang membahayakan. Dan juga salah satu nasihat ilmu yang diwariskan Hasan Al-Basri kepada kita semua adalah ada 3 penanya yang datang mengadukan tentang kondisi mereka. Yang pertama, orang yang sudah lama berumah tangga kemudian belum dikaruniai putra. Yang kedua, mengadukan susahnya hidupnya karena bangkrut. Dan yang ketiga, orang yang daerahnya terkena, di daerahnya terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu lama tidak hujan, kekeringan. Maka ketiga penanya ini diberikan satu jawaban oleh Imam Hasan Al-Basri: perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ bisa kita ambil satu pelajaran, bahwa segala macam kesulitan yang kita hadapi bisa jadi disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosa kita. Oleh karenanya obatnya adalah senantiasa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan istighfar itulah Allah akan mengampuni kita, Allah akan memudahkan urusan kita, bahkan Allah akan melapangkan rizki kita. Inilah sosok Hasan Al-Basri. Tentu sangat-sangat luas sekali kedalaman ilmunya, pesan-pesannya, nasihatnya. Tidak mungkin kita ungkap semuanya dalam kultum ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani, mengambil inspirasi dari sosok Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.